menurut Katekismus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-19. Bagaimana Anda dapat mengetahui akan hal itu dan melambangkannya melalui korban dan upacara-upacara yang berkaitan dengan hukum Taurat? Bandingkan Imamat 1 sampai 7. Hari ke-35. Saudara, sebelum Kristus menggenapi janji keselamatan Allah, umat Israel telah dituntun oleh Tuhan melalui tindakan-tindakan yang bersifat simbolis, berupa korban-korban dan upacara-upacara. Korban dan berbagai upacara itu berkaitan dengan hukum Taurat yang merupakan tuntutan Allah kepada umat Israel agar mereka dapat melakukannya secara sempurna. Sebab korban dan berbagai upacara itu melambangkan dan menunjuk kepada korban yang sempurna, yaitu korban anak domba Allah sendiri. Saudara, banyak hal penting yang terdapat di dalam hukum Taurat, tetapi hal yang paling penting ialah soal upacara korban. Dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7 tercantum berbagai macam kurban. Misalnya kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Dari semua jenis kurban tersebut disyaratkan binatang kurban yang tidak bercela dengan segala persyaratan lainnya. Singkatnya, kurban itu harus benar-benar sempurna dan tak bercacat. Nah, semua upacara kurban itu merupakan tindakan simbolis yang menunjuk kepada kurban sejati anak domba Allah. Siapakah anak domba Allah itu? Ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, ia berkata, di dalam Yohanes 1 ayat 29 tertulis, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, di dalam hukum Taurat hanya terdapat suatu bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Korban-korban dalam Perjanjian Lama dipersembahkan setiap tahun. Itu berarti terus mengingatkan umat Israel akan dosa-dosanya dan sekaligus menunjukkan bahwa korban sejati nanti akan terjadi di kemudian hari. Korban berbagai upacara di Perjanjian Lama hanya merupakan suatu bayangan saja dari apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena kurban-kurban di dalam Perjanjian Lama tidak mungkin dapat menghapus dosa manusia. Dalam renungan-renungan yang lalu, kita telah melihat bahwa tidak ada satu ciptaan pun yang sanggup menghapus dosa manusia, sehingga diperlukan korban yang sempurna. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani di pasal 10 ayat 10 antara lain mengatakan, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus."